wabarakatuh. Jadi mohon maaf pada kesempatan hari ini saya mengganggu dan menyita waktu tak sebentar untuk melakukan sesi wawancara terkait dilema etika dan moral tentang pengambilan keputusan. Kita langsung saja Ibu memasuki pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral, dilema etika, di mana saya memahami adalah bahwa rujukan moral atau benar, pasang salah adalah suatu situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan dilema etika atau benar, pasang benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oh iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di sekolah, utamanya di SD 219 arah ini, sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Oh iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini di dalam mengambil satu keputusan? Yang biasa saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru atau stakeholder yang ada di 219 arah untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan, menyelesaikan atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Jadi hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Ya, itu adalah tantangan. Namun ketika saya mengembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Ya, jadi apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika atau dilema etika? Seperti apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
saya di sini tidak mempunyai jadwal, tergantung beberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap langkah yang saya pimpin. Juga memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya harus saya mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru dan pihak terkait juga merupakan hal yang salah selama hal ini baik untuk siswa dan lembaga. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya bisa petik dari pengalaman Anda, dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, sesi wawancara telah selesai. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kak coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Ibu, mohon maaf hari ini saya mengganggu aktivitas Tak. Saya meminta waktu dan kesempatan Tak untuk mengikuti pemenuhan kewajiban kami sebagai TGP untuk melakukan wawancara terkait dilema etika dan moral tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi singkat saya pada kesempatan ini memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan etika, dilema dan moral. Jadi kita mulai Ibu. Jadi yang pertama itu Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang selama ini kami bisa tahu jika ada diterima etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, ya, mungkin ada masalah yang dialami di rumah sehingga bisa mengganggu aktivitasnya peserta didik di sekolah, kemudian atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, ya kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Begitu ya. Iya. Baik, yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kami biasanya duduk bersama dengan tim atau rekan-rekan yang terkait di dalamnya itu dan membicarakan masalah ini. Ya. Kami tidak artinya membicarakan atau mempertimbangkan dengan sendiri-sendiri. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kami selalu duduk bersama di dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Begitu Bu ya. Jadi kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk
mengambil keputusan? Iya. Di situ kami mengambil beberapa langkah, yaitu yang pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Jadi hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang tantangannya itu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Iya. Kesulitan memuaskan semua orang. Iya. Karena tidak selamanya itu keputusan yang kita buat bisa memuaskan semua orang. Justru itu kita harus mempertimbangkan dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi ini memang sangat sulit Ibu mempertimbangkan tentang permasalahan karena semua orang sama-sama berharap keputusan itu adil. Baik, jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Dalam hal ini kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ya, kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan lancar. Ya. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi dari situ ya, dukungan dari tim sekolah ya pasti ada. Ya, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari kesulitan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga sangat penting. Ya. Jadi semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Di sini saya bisa mengambil pengalaman bahwa belajar pentingnya komunikasi yang terbuka, iya, dan mendengarkan semua pendapat. Iya, kita terima semua pendapat, kita menghargai semua pendapat. Ya, kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Jadi itulah sekedar pemenuhan kewajiban kami sebagai CGP. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Kak Ibu. Sesi wawancara hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Nah, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah, para pimpinan sekolah ini menemukan bahwa dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, berikutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada pada murid saya dan pada murid guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkan sudahkah saya menggunakannya dan melihat hasilnya, atau format apa yang akan digunakan? Sudahkah saya mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya? Durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan kepadatan materi yang saya gunakan? Durasi waktu yang saya tampilkan dalam video ini sudah sesuai dengan kepadatan materi yang akan ada sebuah